pasar ini tuh besar kan gitu, seperti itu. Karena mereka minta kuotanya tuh 70 ton sebulan, sudah lebih dari 20 item. Itu main dekorasi lighting sabut, terutama kita mengedepankan produk-produk yang sudah ada dimanfaatkan seperti itu. Untuk mesin Coco Bristol tadi tuh seperti ini tinggal pasang puli, mesin di sini, motornya di sini kan. Ini paku, ini kasih rumah, seperti itulah teknisnya. Kita berusaha safety di sini kan, tapi produktif. Pakunya ini paku khusus untuk sisir nih. Nah, dia sangat runcing kayak jarum gini. Posisinya maku bukan begini, tapi begini ya. Nah, nancepinnya seperti itu. Apa dia semacam ini nih? Nah, dia tabung antara gigi, dua gigi nih, gini. Jadi kayak pengepres gitu, tabungnya kayak gitu. Nah, ini main gigi. Awal mula saya 2019 akhir tadi masuk Pekanbaru dari Tembilahan tuh, daerah Panam. Kita hanya ngontrak satu kamar waktu itu, sambil jajal pasar tadi kan. Walaupun pas nganter ke sini kena PPKM, wah ditutup sana, keliling sini ya. Seperti itulah pengalaman uniknya kan waktu Covid nih kan. Ya, baru pindah ke Pasir Putih. Kita butuh gudang, ada di Pasir Putih. Kita langsung sewa 3 ruko di Pasir Putih, berjalan 1 tahun juga di sana. Barulah kenapa kita pindah, sebenarnya pengen lebih ke kota. Konsumen kita kan rata-rata di daerah kota, terus orang untuk jangkauan konsumen yang datang lebih mudah kan gitu. Nah, kan direndam seperti inilah yang kita mau. Nah, ini fungsi alat nih. Satu bisa di sini, bisa di sini. Nah, kita dorong sini untuk membantu keamanan. Nah, balikin seperti ini yang atasnya ya. Terus, nah ini masih ada tengah. Kita masuk ke bawah, yang bawah supaya lebih aman. Nah, kita dorong aja gini, kan enak. Kan? Nah, kita usahakan ini hasil habis sini tengah tuh. Nah, seperti ini nanti lah ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kita coba masuk ke mesin sisirnya ya. Caranya seperti ini. Kita harus hati-hati dengan tarikan paku, tarikan mesin. Nah, terus ini juga ini untuk keamanan, jangan sampai jari kita masuk ke lewat sini. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, seperti inilah ya. Kan. Oke, kita balik untuk dibersihkan, sangat bersih. Nah, hati-hati nih kalau masukin ini, jangan sampai ini ikut ini, ujungnya aja ini masuk situ. Ini nih ya. Oke. Nah, kita tengok. Pasar ini tuh besar kan gitu, seperti itu. Karena mereka minta kuotanya tuh 70 ton sebulan. Saya aja waktu itu hanya minta kontrak, saya tidak berani, belum berani. Saya hanya dikasih PO. Kalau item produk kita sudah lebih dari 20 item gitu. Tapi ya semacam ini, ada besar, kecil, terus ada
ada pot gimbalnya lah seperti itu. Nah kalau branding semua juga tak ada yang meniru sebenarnya kan. Nah ini pot gimbal nih ya, pot kerucut gimbal. Kenapa disebut gimbal? Ya gimbal lah. Ini kan seperti ini bulu-bulunya ya. Nah ini keunikannya. Nah anyaman dalam dia punya tekstur, punya kunci juga. Tak bisa sembarang orang bisa bikin nih. Nah dengan anyaman ini pun tidak hanya untuk pot akhirnya kan, untuk lampu hiasan taman. Kalau pengen lihat produk ya di Instagram kami @warungsabut_ksm ada di situ. Itu main dekorasi lighting sabut, terutama kita mengedepankan produk-produk yang sudah ada dimanfaatkan seperti itu. Spon pencuci piring ya kita letak sistem konsinyasi masih berjalan, ya adalah penjualan seperti itu. Kadang kita juga untuk promosi karena ya sekarang kan di kita tuh kalah dengan plastik ya, dengan teknologi ini kimia ya, itu seperti itu. Makanya untuk mengenalkan ke masyarakat sendiri, kadang oh iya ingat nenek dulu kan, bahasanya seperti itulah. Nah kita juga sebenarnya berpatokan ke sana kan gitu ya, seputaran ini aja. Riau, Rantau Prapat, terus Kisaran ya, arah Medan lah sana. Dumai, Duri udah jelas. Itu ada konsumen kita, partner kita juga di sana, ada beberapa taman bunga gitu. Tapi kalau Riau ini ya Arifin Ahmad sama Sudirman, itu udah isinya mereka tiap kalau butuh bahan pasti kontak kami kan gitu. Nah setelah nengok potensi pasar waktu itu memungkinkan untuk kita ini, baru kita coba bikin. Nah, kita mulanya ibu-ibu, kebetulan ada di Garuda Sakti, mengkoordinir ibu-ibu supaya produksi. Kita coba tawarkan, khususnya Taman Bunga tadi kan sebagai mitra kita, responnya bagus. Terus untuk tadi item menjadi banyak, kenapa? Ya justru kita konsultasi dengan taman bunga. Jadi mereka yang tahu fungsi, kegunaan. Ini bentuknya seperti apa. Nah, seperti itu. Tangkai tandan kosongnya tuh hampir 95%. 95% sabut. Ini masih uji coba tuh, dalam arti kita lagi nengok tingkat kerapuhan. Gitu. Ini yang udah ini ada yang direndam juga, dicoba. Nah, kalau perbedaannya dengan sabut kelapa tak jauh lah ya. Cuma ini lebih rata gitu. Cuma nah macam kelapukannya ini, nah kayak gini nih. Ini kan lapuk tuh. Nah, lagi ngetes tuh, ini tuh lapuk enggak kan gitu tuh. Ini lapuk kan? Ya. Nah, itu kalau sabut kelapa dia lebih tahan dia. Itu yang di ini juga permintaan tali nih. Oke. Nih, coba lagi tuh kayak gini lah. Memang kuat kalau udah dijalin kayak gini kan. Gitu kan. Tangkos nih. Dan kosong sawit. Nah, ini kan tali tuh. Nah, kita lagi coba seperti itu. Potensi ini sangat besar. Hotel sebenarnya display produk udah ada di Labersa. Dia berupa gazebo, dekorasi lighting di restonya ke yang lain. Nah, kita baru masih dijajaki, makanya kita bikin spot foto sabut yang di Aerospot Simpang 3 Pekanbaru. Kita tengok potensi, misalnya respon konsumen kok fantastis. Ya dalam arti kan secara psikologi kita berbicara ibu-ibu, karena sekarang udah Android semua kan, HP.
Nah, di WC pun dia bisa selfie, kan seperti itulah. Apalagi kita fasilitasi dengan main lighting, main dekorasi, wah semakin inilah ya, itu. Harga kita paling murah ya tadi di spon pencuci piring 5.000, paling murah 5.000. Ecer ya, kalau grosir beda lagi kan seperti itu. Ya sampai yang gazebo tadi, gazebo bisa 25 juta gitu. Tapi tergantung ukuran ya, ukuran rata-rata mungkin untuk saung-saung per meter tuh, per meter jadi ya, sampai dari bawah ke atas ke atap. Kalau bahasa orang proyek di kita per pirkan, 1 meter pirkan tuh 1 juta mungkin kan gitu. Perhitungan ya sekitar 25 juta lah yang di Labersa tuh. Ya sementara display baru di Labersa kemarin, Borneo juga lagi runding, dia berminat juga kan. Terus ada yang dari Lembah Harau, dia berminat juga, tapi sistem kerjasamanya seperti apa yang dia mau bikin glamping ya. Dia pengen tahu dari sabut semua gitu kan, cuma ini masih mentah tuh, lahan masih baru dibuka kan seperti itu. Untuk ukuran 5x5 sekitar 1 bulan. Lamanya tuh karena proses, tapi bisa dipercepat tuh kalau isinya anggotanya udah mahir. Ya sementara ini untuk produk-produk yang masuk di dekorasi itu saya langsung yang ngerjakan. Sementara seperti itu. Baru setelah ini mungkin saya melatih anggota kan gitu. Seperti ini ya saya udah tak megang lagi. Terus udah nggak yang simpel-simpel udah tak ini lagi, mereka udah tahu. Dengan langsung menampilkan seperti itu aja, orang udah berarti ketertarikan sudah ada kan gitu. Ya otomatis pasar ke depan, potensi pasar ke depan ini akan merupakan suatu nilai ekonomis yang bagus gitu kan. Tinggal kita mengembangkan terus dan mempertahankan. Terus inovasi juga harus terus, tak bisa hanya berhenti sampai di situ kan gitu. Karena kita terbentur dengan modal juga ya waktu eksperimen tuh kan, dengan isanya modal sedikit tapi bisa produksi seperti apa kan gitu. Makanya kita coba dengan membuat mesin Coco Bristol skala kecil ya, istilahnya kita tak perlu memerlukan lahan yang luas, ukuran 3 meter kali 3 meter jadi ditutup terpal udah bisa produksi lah seperti itu. Makanya saya coba bikin mesin itu, terus ngelihat potensi pasarnya tadi gitu kan. Terus harga produknya bisa 5 kali lipat yang produk Coco Fiber. Harga mesin kisaran 30 sampai 50 juta sebenarnya. Itu relatif terjangkau lah untuk ini, karena kita jamin dengan produksi pelatihan pembinaan seperti itu, sampai jangan takut mereka tak ada pasar kan gitu. Kita jamin dengan itu.